Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi bersama Bu Murtini. Nah, kali ini Bu Murtini akan membahas materi tentang IPAS pada kelas 5, yaitu bab 4. Mari berkenalan dengan bumi kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kalian sudah sarapan apa belum? Semuanya sehat ya? Nah, sudah siap semua untuk belajar? Yuk, kita akan pelajari pada topik A, ada apa saja di bumi kita. Pada materi ini, tujuannya yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan perairan yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua, dapat mengelaborasikan pemahaman tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, Bu Guru punya pertanyaan nih untuk kalian. Bagaimana bentuk permukaan bumi kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kemudian pertanyaan kedua, apa itu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer? Nah, anak-anak, pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Siapa yang tahu? Ayo, apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Apakah bentuk bumi kita bergelombang? Nah, coba kita pelajari lebih dalam. Bumi kita yang luas ini banyak bagian dari alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan juga di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Di setiap bagian tersebut, kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Yuk, kita cari tahu satu persatu dari bagian tersebut. Nah, anak-anak, apa itu yang dimaksud litosfer? Litosfer yaitu daratan. Nah, contoh, ada bukit, gunung, lembah, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kemudian yang kedua itu hidrosfer. Apa yang dimaksud hidrosfer? Iya, perairan. Contoh, ada sungai, danau, rawa, dan laut. Kemudian apa yang dimaksud atmosfer? Nah, atmosfer itu adalah udara. Contohnya adalah angin. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Coba ini Bu Guru punya gambar-gambar ini. Ada gambar gunung, bukit, lembah, laut, kemudian sungai dan danau. Nah, gunung, apa yang dimaksud dengan gunung? Ya, siapa yang tahu? Nah, gunung itu adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Biasanya tingginya lebih dari 600 meter. Nah, contoh di contoh gunung di Indonesia itu ada Gunung Rinjani, itu yang berada di Nusa Tenggara Barat. Ada Gunung Semeru di Jawa Timur dan lain-lain, banyak sekali ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bukit? Nah, kita bisa lihat itu ada bukit ya. Bukit itu adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat di sekelilingnya, lebih rendah daripada gunung. Nah, contoh di Indonesia itu ada Bukit Asa di Karangasem, Bali. Ada Bukit Merese di Lombok. Nah, selanjutnya ada lembah. Apa yang dimaksud lembah? Lembah adalah wilayah bentang alam yang berada di sekitaran gunung di bagian kaki gunung. Nah, itu ada gambarnya ya anak-anak. Kemudian tadi sudah membahas tentang daratan ya, atau yang dimaksud dengan
litosfer. Nah, sekarang kita ke hidrosfer atau perairan. Nah, kalau perairan di sini contohnya ada laut ya, ini seperti di Laut Bunaken ya. Nah, kalau laut semuanya pasti sudah tahu ya, laut itu perairan yang sangat luas sekali. Kemudian selain laut juga ada sungai. Nah, sungai itu apa yang dimaksud dengan sungai? Sungai yaitu bagian dari permukaan bumi yang digenangi air yang mengalir. Nah, contohnya, sungai itu banyak sekali. Ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, ada Sungai Batanghari yang melintasi 2 provinsi, yaitu di Sumatera dan Jambi. Kemudian kalau yang di Jawa Tengah itu yang terkenal itu ada Bengawan Solo. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada danau. Nah, apa yang dimaksud danau? Ya, danau yaitu genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Nah, selain dari hidrosfer dan litosfer, nah, kita lanjutkan lagi, yaitu atmosfer bumi. Nah, atmosfer bumi itu ya, selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan atau litosfer dan lautan atau hidrosfer, di bumi juga ada yang namanya atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Nah, dari sini bagaimana anak-anak sudah jelas? Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, bumi kita secara umum terdiri atas 3 komponen, yaitu litosfer atau lapisan tanah yang menyelimuti bumi atau daratan, kemudian hidrosfer yaitu lapisan air yang menyelimuti bumi dan atau perairan, dan atmosfer yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Yang kedua, ada penampakan alam yang ditemui di daratan, di antaranya ada gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kemudian yang ketiga, ada penampakan alam yang ditemui di perairan, di antaranya ada sungai, danau, muara, dan juga laut. Kemudian yang terakhir, atmosfer dapat dibagi-bagi menjadi beberapa lapisan ya, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Untuk itu, akan Ibu akhiri. Terima kasih kalian sudah menyimak materi ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.